Nama Sinar Buana diambil dari nama salah satu dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Konstitusi Dogmatis tentang Gereja Lumen Gentium. Dalam artikel 1 disebutkan, Lumen Gentium cum sit Christus, yang artinya terang para bangsalah Kristus itu. Sinar Buana adalah transliterasi dari kata Lumen Gentium atau terang para bangsa. Seminari ini sekarang secara khusus diserahkan pada perlindungan Santo Fransiskus Assisi dan secara lengkap disebut Seminari Santo Fransiskus Assisi Sinar Buana. Seminari Sinar Buana didirikan tanggal 4 Oktober tahun 1967 oleh para imam-imam redemptoris pada masa itu. Seminari ini berawal dari sebuah asrama pendidikan pewarta Injil yang mendidik para remaja Katolik untuk menjadi guru agama dan imam. Namun dalam perjalanan waktu, pada tahun 1987, Monsinyur Cherubim Parera, Uskup WT Pula pada saat itu, mengubah status asrama pendidikan pewarta Injil menjadi sebuah seminari definitif dan peran sebagai pembina dipercayakan kepada imam-imam SVD. Oleh uskup yang sama, Monsinyur Cherubim Parera, pada tahun 1992, lokasi seminari Sinar Buana dipindahkan dari WT Bulak ke tempat ini ke Kelembunga Bangga yang ada di desa Welonda. Dalam perjalanan selanjutnya pada tahun 2012, ketika jumlah imam diosesan di keuskupan ini semakin bertambah, maka peran sebagai formator atau sebagai pembina di seminari dipercayakan kepada imam-imam diosesan, namun tetap juga dibantu oleh imam-imam SVD dan imam-imam redemptoris. Saat ini Seminari Sinar Buana sudah memasuki usia yang ke-55 tahun. Dalam perjalanan usia yang panjang ini, Seminari Sinar Buana telah meluluskan remaja-remaja Katolik yang sudah siap untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya di seminari tinggi sebagai calon imam maupun masuk di universitas-universitas atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia bagi mereka yang memilih tidak menjadi imam. Ada 5 aspek utama yang menjadi fokus pembinaan di seminari ini, yaitu yang pertama santitas, soal kekudusan dan iman. Yang kedua soal sanitas, yaitu kesehatan jiwa dan raga maupun juga emosi dan afeksi. Yang ketiga aspek siensia, yaitu soal kecerdasan intelektual. Yang keempat, sapiensia, soal kebijaksanaan, pembentukan hati nurani dan ketaatan. Yang kelima, societas, soal relasi sosial dan juga kemampuan untuk menerima keanekaragaman dan persaudaraan. Kekhasan lain yang dimiliki seminari ini adalah pola pendidikan berbasis asrama. Dengan adanya asrama, ada proses pendalaman dan pengintegralan antara aspek kognitif yang dominan dikelola oleh para guru pada jam sekolah formal, dengan aspek penting lain seperti aspek kerohanian, karakter, akhlak para seminaris, pengolahan psikologis dan kepribadian, aspek kedisiplinan dan tanggung jawab, juga hidup berkomunitas dan sosial kemasyarakatan yang dibina di seminari oleh para pembina. Nilai-nilai inilah yang terutama ditekankan dalam keseluruhan aspek pembinaan untuk menjawabi berbagai krisis yang terjadi dewasa ini. Sekolah ini sesungguhnya sama juga dengan sekolah-sekolah lain.
SMA-SMA luar di mana mereka mendapat pendidikan-pendidikan layaknya seorang anak bangsa yang mendapat banyak pendidikan seperti fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Hanya yang menjadi kekhasan, yang menjadi kekhususan dari lembaga pendidikan ini sebagai seminari milik Gereja Katolik, mempunyai pendidikan atau mata pelajaran yang khusus seperti sejarah gereja, ada bahasa Latin, ya, hal-hal seperti ini yang menjadi kekhasan. Dan inilah yang menjadi keunggulan, yang menjadi kekhususan dari lembaga pendidikan ini. Dan jauh daripada itu, lembaga pendidikan ini atau SMA Seminari Sinar Buana ini mempunyai pendidikan atau pola pendidikan pembinaan yang agak komplit. Maksudnya adalah selain memiliki pendidikan atau mata pelajaran-pelajaran umum sebagaimana SMA-SMA luar dan sebagainya, dia juga mempunyai pendidikan karakter. Secara khusus pendidikan spiritual. Anak-anak seminari diajak untuk berdoa, merayakan misa, berdoa rosario, brevir dan sebagainya di lembaga pendidikan ini setiap hari. Dan inilah hari-hari kami di seminari ini. Kami bangun pagi pukul 4.30, berdoa sejenak dan merapikan tempat tidur. Seperti hari-hari lain, pagi ini usai bangun dan membersihkan diri, petugas waktu lalu meniup fluid dan kami pun bergegas menuju kapela utama. Di dalam kapela inilah kami memulai seluruh hari dengan berdoa bersama, bermeditasi kitab suci, brevir pagi untuk kelas 12, dan perayaan Ekaristi bersama sebagai satu komunitas. Usai perayaan Ekaristi, kami melangkah ke kamar makan untuk sarapan pagi. Tapi sebelum itu, ada kesempatan untuk mengontrol lingkungan, memungut sampah dan membersihkan ruang-ruang kelas. Lalu kami melanjutkan dengan sarapan pagi. Jam 7.00, jam sekolah formal dimulai. Sementara para guru dan pegawai melakukan briefing pagi, kami bergegas menuju kelas masing-masing. Di kelas inilah kami menerima berbagai pelajaran seperti yang juga diterima oleh SMP dan SMA di luar tembok seminari kami. Kami dididik selama 6 tahun. Tetapi bagi mereka yang berasal dari SMP luar, tahun pertama masih mulai dengan kelas persiapan bawah, atau kami sering menyebutnya KPB. Di jenjang ini kami menerima mata pelajaran yang khas seminari, seperti kitab suci, liturgi, spiritualitas, sejarah gereja, dan bahasa Latin. Kami harus mempelajari kitab suci, karena tidak mungkin menjadi imam tanpa mencintai dan mengenal kitab suci. Selain itu, kami juga harus mempelajari bahasa Latin yang sulit itu, mulai dari menghafal akhiran deklinasio 1, o, as, at, amus, atis, ant, sampai melatih menerjemahkan kata dan kalimat berdasarkan kasus-kasus seperti puele, cenam parat, gadis-gadis menyiapkan makan malam. Meski sulit, kami tetap berjuang karena bahasa Latin adalah bahasa resmi di dalam gereja. Seluruh kegiatan di sekolah ditutup dengan doa siang bersama di kapela utama. Kegiatan selanjutnya adalah makan siang bersama.
Kamar-kamar makan ini menjadi saksi persaudaraan kami. Kami selalu duduk bersama untuk menikmati makanan yang disediakan oleh suster dan karyawan-karyawati. Satu hal yang menyenangkan, usai makan adalah siesta atau tidur siang. Awal-awal agak susah untuk bisa tidur siang, tapi semakin lama di seminari, semakin enak dan kadang lupa untuk bangun. Tidur siang hanya 1 jam dan setelah itu kami harus bangun untuk studi pertama. Tidak jarang pula ngantuk masih terbawa. Tapi untuk mengusir rasa ngantuk ini, studi pertama biasa kami gunakan untuk berdiskusi satu sama lain tentang pelajaran yang kami terima hari itu. Hal menyenangkan lain yang sering kami tunggu adalah jam olahraga di sore hari. Tetapi ada pembagian hari sesuai unit. Jika SMP berolahraga, maka SMA akan bekerja. Demikian pun sebaliknya. Jika hari kerja, kami akan menuju pos masing-masing sesuai pembagian. Selain kerja dan olahraga, ada juga seni musik, paduan suara, konser, ansambel, orkestra, dan juga seni dalam bidang sastra. Para seminaris yang memiliki talenta musik akan bergabung dalam grup musik dan orkestra yang sudah dibentuk sejak SMP kelas 8. Para seminaris yang berminat dalam vokal akan masuk dalam grup konser dan kor inti seminari. Setiap anak akan didampingi seturut bakat dan talenta yang ia miliki. Dalam sebulan, sekali diadakan sidang akademi. Yang biasa kami buat adalah seminar makalah yang melibatkan kelompok penyangga, debat ilmiah, pidato, resensi dan bedah buku, hingga seminar materi yang melibatkan pemateri dari luar seminari. Dalam sidang akademi ini, kami belajar untuk tampil di depan umum, mengungkapkan pendapat, bertanya, dan mengkritisi suatu hal, dan juga belajar untuk menulis. Selain banyak kegiatan ini, kegiatan lain yang menyenangkan adalah minggu keluar pada minggu kedua dalam bulan. Saat itu kami akan keluar komunitas dengan tampilan gaul dan menarik. Kami keluar untuk mengenal dunia luar, berelasi dengan banyak orang, membina pergaulan yang sehat untuk menjadi seminaris yang dewasa dan integral. Di seminari ini juga didukung oleh kebaikan hati banyak orang. Seminari ini terutama didukung oleh para donatur, penderma, penjasa, orang-orang tua siswa, pemerintah, dan pemerhati sosial. Selain itu, ada pula usaha-usaha kecil yang ada dalam seminari ini, seperti kelompok tani sesibu yang sudah terdaftar secara resmi di pemerintah desa, pemeliharaan ternak ikan dengan teknik bioflok, yang merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BLK Komunitas teristimewa pada teknik las dari Kementerian PUPR, serta unit usaha produksi pupuk organik atau UPO. Semua usaha-usaha ini diharapkan dapat membantu kehidupan di seminari ini. Menjadi imam tentu adalah panggilan ilahi dari Allah, tetapi membutuhkan usaha dan tanggung jawab dari manusia. Setiap seminaris yang dididik di seminari ini kelak diharapkan agar menjadi pelayan Tuhan yang handal. Maka sangat perlu untuk membina diri dalam keheningan bersama Tuhan. Kadang perjalanan ini melelahkan dan menjenuhkan, tetapi kami percaya bahwa setiap perjuangan yang melelahkan dan menjenuhkan akan menghantar pada hasil yang membahagiakan. Terima kasih Sinar Buana, Ibu penuh kenangan dan mahkota keabadian. Bentara teguh bagi Tuhan dan sesama. Jayalah putra-putra Sinar Buana.